Kan kalau Bapak ungkap ini bisa buat negara gaduh. Apakah ini seperti yang dikatakan oleh adiknya Nasruddin, Andi Syamsuddin, bahwa aktor itu adalah yang disebut dia orang besar. Karena orang besar jadi bisa buat negara gaduh kalau diungkap. Ya begini, kami sama-sama korban kan. Keluarganya korban kan kehilangan putranya atau kakaknya. Saya korban, saya kehilangan keluarga. Dalam artian saya tinggalkan, saya ada di sini. Ya tentu apa yang kami terima kan sama, sasaran sama. Nah, kalau saya katakan kegaduhan itu adalah karena yang menyatakan itu bukan orang sembarangan, bukan orang kecil, orang yang sangat dikenal di Indonesia ini kan. Dia sangat dikenal. Ya di dikenal Indonesia. lah di Indonesia ini. Punya power yang besar, Pak? Ya, Punya power yang besar? ada sih, ada power yang besar. Saya juga kaget waktu kedatangan bersangkutan ke rumah saya tengah malam. Yang bersangkutan ini maksudnya otak dari semua ini? Ya, Yang Bapak sebut yang melakukan penekanan ke saya itu. Tengah malam dia datang ke saya, menyampaikan keinginan pihak-pihak tertentu untuk tindakannya harus seperti ini, supaya mau diarahkan. Tapi saya tidak bisa, saya tidak ikuti. Sampai dia bilang lah, baiklah Pak, Bapak nggak bisa katanya. Saya ini yang menyampaikan pesan saja. Kalau cuma Bapak hati-hati aja nanti Kalau akibatnya. cuma pembawa pesan berarti masih ada lagi aktor utamanya, Pak. Itu kan kesimpulan Silvi kan. Kan tadi Bapak bilang dia cuma Iya. membawa pesan, Iya. berarti pesan dari seseorang. Betul. Ada lagi seseorang yang justru pastinya lebih memiliki kewenangan. Ya kalau kita berpikir linier ya mungkin seperti itu. Tapi Ya. Bapak mengamini memang ada aktor besar balik semua itu. Ya karena bawa pesan daripada aktor. Oke. Pak, kira-kira Nah artinya begini, kalau memang Metro, ya Silvi ya dalam hal ini, penasaran dengan kondisi itu, pasti bisa undang bersangkutan, bertemu saya dengan bersangkutan. tapi kita harus tahu dulu siapa yang bersangkutan itu, Pak. Nanti akan saya sampaikan, tapi tidak di kamera pada hari kebebasan saya. Tapi Bapak saya tidak mau berharap mencederai hari kebebasan saya ini Yes. dengan hal seperti itu. Bapak berharap tidak, bagaimanapun caranya, mungkin tidak lewat mulut Bapak, tapi suatu saat kebenaran terungkap, harus diungkap. Saya sangat yakin. Saya menggunakan filosofisnya Raden Wijaya Majapahit ya. Dia katakan Satyam Eva Jayante. Kebenaran itu suatu ketika akan jaya. Itu yang saya gunakan. Saya yakin itu. Dan kalaupun saya sampaikan cerita tadi seperti itu apa? Karena pertanyaan, bukan karena dendam saya. Saya dendam enggak. Kalau saya buka itu pun bukan karena untuk membalas dendam, enggak. Supaya publik clear, keluarga saya clear tahu. Keluarga saya enggak tahu. Sebelum Bapak yang bebaskan dua terpidana lainnya, Iya. ada Sigit Haryo Wibisono Ya, sama Williardi Iya. Rizal, mereka sudah bebas duluan. Bapak hubungannya sama mereka tuh sebetulnya seperti apa? sama Williardi bagus saya. Dia sudah bebas langsung ke sini dia nemuin saya. Tapi mau Sigit saya salah berteman. Dulu Bapak berteman dengan Sigit. Saya sejak KPK tahu dia teman dia. Tahunya awalnya bagaimana, Pak? Karena waktu itu ada teman memperkenalkan. Ini teman saya Sigit. Nah, kemudian dia berjalan sendiri berhubungan dengan saya sampailah kepada masalah keinginan dia untuk kerjasama dengan KPK. Sigit ini sebetulnya siapa sih, Pak? Profilnya apa? Kerjanya apa? Wah, saya nggak ngerti. Nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Kalau Dia juga tidak menceritakan. dengan Silvi sebentar saya tahu orang Belitung. Ya, saya tahu. Cuma dia nggak tahu saya. Dia juga nggak cerita, Pak. Dia nggak cerita pekerjaan apa. Setahu saya dia pekerjaannya itu yang ngelola surat kabar itu. Lalu kemudian bisa ada pertemuan antara Pak Antasari, Sigit, dan Williardi itu ceritanya bagaimana? Nah, gini. Ini saya senang dengan pertanyaan ini sekaligus saya mengklarifikasi yang berkembang di luar. Waktu itu Sigit kontak saya. Pak Antasari gimana permohonan saya itu? Ya kerjasama itu kan. Oh, saya bilang ya KPK ini beda dengan instansi lain. Semua persetujuan itu harus semua komisioner setuju. Itu surat lagi beredar saya bilang. Udah ketemu lah dulu lah. Kita katanya karena sudah lama itu. Oleh karena saya datang ke rumahnya. Ya, Datang ngobrol kita kan. Saya jelaskan masalahnya. Paling lambat saya bilang 1-2 minggu ini selesai. Kita bisa mulai selang itu. Karena saya senang program itu kan. Memasyarakatkan KPK kan. Nah, setelah itu dia terus telepon kemana-mana kan, tidak keluar itu kerjaan dia lah. Saya acu aja, saya ngopi terus dia bilang, Pak Sari,
Itu di depan teman saya udah nunggu. Ya sudah temuin aja, saya bilang. Lu enggak, teman saya ini minta tolong ke saya, ingin salaman aja dengan ketua KPK. Dia bilang gitu kan. Ya siapa? Ya nanti Pak Tari tahu sendirilah masuk. Panggilnya masuk Pak. Muncullah Wiardi dengan pakaian kombes itu. Nah, saya tanya, Anda dari mana? Nah, dulu saya mantan Kapolres Selatan Pak. Loh sejak kapan? Dulu saya Kajari Selatan, kok nggak ketemu. Rupanya setelah dia selesai di Selatan baru saya masuk. Nah, ngobrol lah kita. Nah, tidak lama, terus 10 menit lah. Terus Sigit ini nyeletuk. Wis mas, sudah mas, katanya gitu. Oh, dia bilang sama William seperti itu? Iya, sudah mas, selesai. Maksudnya apa? Udah nyampe kan apa salamannya itu. Oh. Jadi saya sudah tidak ada utang lagi katanya. Anda ada salaman selesai ya, saya ada urusan Mbak Sari. Keluar dia. Nah, di persidangan lah saya baru tahu, setelah dia keluar, lupa mereka janjian ketemu satu tempat. Di kantornya Sigit juga, sebenarnya saya nggak pernah tahu di mana kantornya. Di Kebayoran juga. Disitulah Sigit, konon katanya fakta persidangan mengatakan itu Pak Antasari tadi minta tolong ke saya melalui Anda. Minta tolong Anda melalui saya, dibilang itu. Mau begini ya seperti kasus ini lah. Padahal saya tidak ngomong apa-apa. Jadi pas di rumah Sigit itu hanya obrolan biasa Hanya aja Pak begitu ya? aja. Yang bilang rencana pembunuhan. Jadi sebetulnya Pak, yang merencanakan itu Sigit? Ya biar publik yang menilai lah. Kalau begitu Pak, Bapak kan berulang kali mengatakan sebetulnya kasus ini disetting awalnya targetnya Bapak, ya kan? Ya. Kalau misalnya Bapak yakin itu awalnya targetnya Bapak, tapi kan ini aneh Pak, yang dibunuh malah Nasruddin. Kenapa tidak langsung Kan bunuh saya Pak sampaikan Antasari waktu saja? persidangan dalam pembelaan saya, kalau sekedar untuk melengsarkan saya dari KPK, karena mungkin tidak suka saya tindakan saya di KPK, kenapa nyawa orang harus dikorbankan? Saya sampaikan begitu kan waktu itu. Ya begitulah adanya gitu. Jadi sebetulnya saat itu sasarannya Bapak. Iya. Nasruddin disasar atau tidak Pak? Ya, Nasruddin disasar juga? loh saya nggak ngerti rencana mereka kan. Ya, kenapa saya katakan saya disasar? Karena tiap pagi sarapan saya itu ya SMS itu. Teror itu? Sok jago Anda berantas korupsi. Nanti tahu akibatnya segala macam gitu. Memang Kan. kasus yang waktu itu sedang Bapak tangani apa sih Pak? Ya bermula dengan penahanan oleh Pohan, terus kelanjutan BLBI yang belum tertangani, Ya. seperti Bank Plat Merah, itu kan belum tertangani sampai hari ini. Terus yang kedua, sedang menunggu hasil BPK mengaudit Senturi. Oke. Yang ketiga, IT KPU. Itu semua kasus besar Pak. Iya, Saat Bapak masuk penjara dilanjutkan lagi nggak? enggak ada, saya enggak dengar saya. Nggak kedengaran lagi? Enggak kedengaran. Pernah saya minta kepada teman-teman di KPK melalui seorang, coba lanjutkanlah itu, karena publik menunggu. Pak Antasari curiga kalau misalnya settingan ini terkait dengan kasus-kasus yang Bapak tangani? Ya kalau kita mengenai teori kausalitas ya begitu kan. Kalau saya bukan ketua KPK, apa mungkin saya masuk penjara? Saya tanya balik, mungkin nggak? Ya sudah, akhirnya saya kata udahlah, saya ikhlaskan. Kalaupun ini saya cerita, tidak berarti saya punya dendam. Enggak, hanya pengetahuan dari publik juga clear, supaya juga mereka ya bisa istighfar lah. Jadi Pak, ini ada orang yang dendam dengan sepak terjang Bapak karena Bapak mentersangkakan atau mempenjarakan seseorang. Iya. Iya, Bapak Iya. yakin itu? Bapak punya buktinya? Saya kira saya bicara tapi tidak lewat kamera gitu. Tapi Bapak yakin Bapak tahu persis Loh, saya pernah didatangi kok. kapan? Saya pernah didatangi sebelum saya masuk tahanan kan. Bahwa begini, jangan lakukan itu. Ya kan? Saya bilang tidak bisa. Saya mohon maaf, saya tidak bisa untuk memenuhi permohonan Anda. Karena ini KPK. Tidak bisa keinginan ketua. Ketua tidak punya hak veto. Harus seluruh komisioner, karena kolektif kolegial kan. Nah, dia Siapa terus yang mendatangi menekan. Bapak? Hah? Siapa yang mendatangi Bapak? Saya tidak ingin membuat negara ini tambah kalut lagi. Pasti akan kalut negara ini nanti. Pasti akan kalut. Ya, iya. Jadi kalau Bapak beberkan, ini bisa
bisa menimbul apa? Membuat gaduh, Pak? Gaduh. Oke. Nah, saya tidak ingin Pak Antasari? kegaduhan itu. Terakhir Pak, dari semua yang sudah Bapak alami, 7,5 tahun berada di penjara, karena sesuatu yang menurut Bapak bukan kesalahan Bapak, pelajaran apa yang Bapak dapatkan dari peristiwa pahit ini? Pertama adalah, saya senang dengan statement Pak Jokowi akan segera melakukan reformasi hukum. Karena itu sama dengan pemikiran saya selama di dalam lembaga pemasyarakatan. Jangan sampai ada orang lain korban seperti saya lagi. Reformasi hukum, jadi dari mulai penyidikan itu dibenahi, dari mulai penuntutan dibenahi. Jangan hanya penyidikan bekerja, penuntutan hanya stempel, hakim hanya stempel aja. Ini betul-betul keadilan itu harus ditegakkan. Satu, kedua, sampai saya pada suatu kesimpulan bahwa kalau selama ini kita dengungkan penegakan hukum, ke depan itu sebaiknya penegakan keadilan. Hukum saja tidak cukup. Tidak cukup. Kalau penegakan hukum, Silvi dituduh mencuri, dihukum 5 tahun. Tapi adil nggak? Belum tentu. Nah, jadi penegakan keadilan udah mencakup keseluruhan proses. Baik, terima kasih Pak Antasari. Ya. Selamat sekali lagi. Terima kasih. Selamat menjalani hidup yang baik. Saya pamit pulang. Selamat pagi Bapak. Pagi. Sudah waktunya untuk biro Bapak. Ya. Assalamualaikum Mbak Antasari. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Sylvia, baik Pak. Sehat Pak? Sehat? Ini hari yang paling membahagiakan buat Bapak Ya. dalam 7,5 tahun ini? Ya, Pak Antasari sudah siap dengan kopernya? siap. Gimana Pak? Deg-degan nggak rasanya? Sudah Saya mau kembali pulang ke rumah? Sedih. Sedih? Sedih apa Pak? Ya, ninggalkan tempat ini. Tisu-tisu. Ya di sinilah selama 7 tahun 6 bulan. 7 tahun 6 bulan. Dulu pengalaman pertama di kasur ini, saya pakai kasur tipis itu. Di sini saya tidur. Oke. Nah, semuanya ini belum ada. Nah, ada yang bebas, saya dikasih kasur ini. Nah, kemudian karena tidur di kasur di sini, udah usia ya, takut pengaruh semen kan. Akhirnya ini kita bikin di sini, bawah ini. Anak-anak sini bikin. Coba Pak ya, Iya, saya coba lihat. Empuk nggak Pak? Wah, lumayan lah Pak ya. iya, Jadi Bapak gimana? Sedih rasanya mau meninggalkan ini? sedih. Tapi kan akan segera tidur di rumah malam ini Pak. Iya, tapi kan ini sudah 7 tahun lebih. Bagaimanapun saya juga manusia ya. Artinya meninggalkan apa yang sudah. Bapak biasanya sehari-hari rutinitasnya kalau di dalam lapas ngapain aja sih Pak? Dulu sini buku sini. Buku saya banyak. Saya baca buku duduk situ. Kemudian ini TV kalau malam saya keluarin. Biar nonton rame-rame di depan situ kan. Tapi TV blok. Jadi kalau siang saya masukin karena saya sering ke depan kan. Kalau nulis buku biasanya kapan Pak? Itu di atas jam 10 malam. Di sini sudah menghasilkan 2 buku. Di sini. Salah satunya judulnya yang saya dikorbankan itu Pak. Iya. ya? Oke. Pak Antasari, boleh kita sambil jalan keluar Pak? Yuk. Ini kan detik-detik terakhir Bapak akan segera meninggalkan sel. Kamar 7,5 tahun Bapak berada. Kopernya sudah siap. Semua barangnya dikemas ada yang ditinggalin Pak buat teman-teman? Oh sudah. Sudah ada barang-barang yang Sudah, tinggal jadi buat. kaos pakaian-pakaian saya sudah saya bagikan teman-teman. Oh gitu ya, kenang-kenangan Pak ya. Iya.